Bentar Bapak. Oh, iya Pak. Baik Bapak, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempresentasikan hasil workshop kewirausahaan yang berbasis teknologi metaverse dari SMK Plus Edu Sidoarjo, dari beberapa tim siswa kami sebanyak 7 orang, dan nanti kurang, mohon nanti diberi masukan kepada kami. Dan perlu diketahui bahwasanya memang tim kita yang terdiri dari 7 orang ini terdiri dari kelas 1 sebanyak 2, kelas 2 sebanyak 5. Ada dari DKV, ada dari animasi, dan 1 orang dari akuntansi. Seperti itu Bapak. Nanti silakan nanti dari tim kami akan mempresentasikan. Ini kita buat, ya mohon maaf nanti apabila ada beberapa yang masih kurang sempurna, mungkin pasti perlu banyak perbaikan, karena memang ini pertama kali kita berusaha mencoba mengaplikasikan dari hasil workshop yang sudah diberikan dari Semio. Jadi nanti mohon nanti bisa dikasih masukan lebih banyak Bapak. Terima kasih. Mohon nanti dari ini Azizi nanti yang akan memulai pertama presentasinya. Ini kita buat sekitar 2 harian Bapak. Sesuai dengan jadwal sekolah sebenarnya, dari pagi sampai sore, setelah kita pulang Senin sampai Selasa itu, kemudian 3 ini semacam gladi bersihnya. Nah, nanti kita presentasikan. Seperti itu. Terima kasih. Silakan untuk Saudara Azizi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kakak-kakak dari Padepokan Semio dan teman-teman dari SMKN 1 Boyokangu. Di sini saya sebagai perwakilan tim Metaverse SMK Plus Nahdlatul Ulama Sidoarjo akan mempresentasikan hasil dari workshop kami selama 6 hari. Yang pertama, saya akan mulai dengan memperkenalkan peserta workshop ini. Yang pertama ada Bakhtiar Aryansyah dari kelas 11 DKV. Yang kedua ada Muhammad Atazabi dari kelas 11 DKV. Yang ketiga ada Muhammad Azizi dari kelas 11 DKV. Yang keempat ada Atirah Anissa dari kelas 10 animasi. Yang kelima ada Muhammad Ilham Ma'rufi dari kelas 10 animasi. Yang keenam ada Muhammad Nailul Autor dari kelas 11 animasi. Yang ketujuh ada Salsabila Nafisah dari 11 akuntansi. Adapun guru pendamping yang menemani kami saat workshop berlangsung, yaitu ada 1 Pak Rocky Hendra Suara, dan yang kedua ada Bu Nurul Komaria. Workshop presentasi saya kali ini yakni menjelaskan tentang metaverse. Apa itu metaverse? Metaverse yakni
gabungan dari dua kata, yakni meta dan universe, yang menggambarkan hubungan atau koneksi yang melampaui batasan-batasan normal menggunakan teknologi internet. Lalu secara umum, pengertian metaverse adalah alam semesta dalam konsep virtual yang penggunanya memiliki akses ke avatar digital yang memungkinkan mereka hidup, beraktivitas, dan berinteraksi satu sama lain selayaknya dalam kehidupan sehari-hari di dalam dunia digital tersebut. Dan di dalam metaverse itu sendiri ada yang namanya avatar. Avatar adalah sebuah perwujudan suatu objek yang umumnya manusia dalam bentuk digital. Begitu juga karakter yang kita mainkan di video game, itu juga merupakan sebuah avatar. Jadi, di metaverse kita berinteraksi dengan orang-orang menggunakan avatar. Dan ini merupakan hasil karya para peserta workshop Metaverse SMK+NU. Bisa dilihat dari modelingnya. Oke, Mas. Sip. Baik, saya next. Selanjutnya, di Metaverse sendiri ada banyak poin-poin penting yang kami pelajari pada saat workshop. Dan di antaranya ada MetaMask. MetaMask adalah sebuah dompet mata uang kripto yang digunakan untuk berinteraksi dengan rantai blok Ethereum. MetaMask memungkinkan penggunanya untuk mengakses dompet Ethereum melalui ekstensi peramban ataupun melalui aplikasi seluler sehingga dapat berinteraksi dengan decentralized application. Dan ini merupakan profil para peserta workshop setelah belajar 6 hari mengenai materi yang diberikan oleh pemateri. Oke, sip. Ini ketujuhnya sudah buat dompet digital semua, Mas ya. Untuk token MEU-nya sudah didistribusi nih, Mas. Sudah dapat jatah, Mas ya. Di slide sebelumnya itu, Mas, permisi digeser slide sebelumnya, Mas. Nah, ini kan masih 0 MEU ini. Nah, per sekarang apa masih 0? Apa memang belum konfirmasi ke mentornya sebelumnya untuk masalah token address-nya biar disetor untuk diisi token MEU? Mohon maaf Bapak, untuk apa tadi yang ditanyakan iya. lebih lanjut. Ini Pak, token MEU-nya memang masih 0 Pak ya. Per sekarang masih belum ada yang masuk ya. Belum. Oke, baik, biar saya konfirmasi ke bagian apa pendistributorannya Pak. Nggak apa, di next aja Pak. Oke, avatar sama dompet digital, betul. Oke, silakan dilanjut, Mas. Baiklah, presentasi akan saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan memasuki poin Linktree. Linktree adalah aplikasi yang memungkinkan kamu untuk membuat halaman khusus yang berisi tautan penting yang ingin kamu bagikan dengan audiens dan pengikut di media sosial. Jadi, kamu bisa menggunakannya di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan lainnya. Selanjutnya ada Loket. Loket adalah platform yang memiliki ticketing management service atau yang disingkat menjadi TMS. Teknologi unggul dalam mendukung seluruh penyelenggara event mulai dari distribusi dan manajemen tiket
hingga penyediaan laporan analisa di akhir acara. Dan selanjutnya ada toko kripto. Toko kripto merupakan aplikasi pertukaran mata uang kripto asal Indonesia. Biasanya, aplikasi ini digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Bitcoin dan mata uang kripto. Transaksi adalah rupiah. Untuk mekanisme transaksi sendiri, berikut adalah kode QR dan link Tri milik tim Metaverse SMK Plus NU. Sip, dibuatkan QR code-nya juga. Sip, lanjut Mas. Selanjutnya kita masuki istilahnya bagian desain 3D. Di sini ada Mozilla Hub. Mozilla Hub atau biasa disebut Hubs adalah salah satu produk yang memiliki platform kolaborasi virtual reality yang didukung oleh Mozilla Mixed Reality. Yang kedua ada Blender. Blender adalah perangkat lunak sumber terbuka grafika komputer 3D. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, dan permainan video. Ini adalah karya dari tim Metaverse SMK Plus NU yang kami kerjakan dalam kurun waktu 2 hari. Bertujuh ini Mas ya? Garapnya bergotong royong ya? Luar biasa 2 hari. Permisi, Bapak bisa diulang? Oh enggak, cuma pernyataan aja Mas, enggak apa dilanjut. Enggak, saya kagum ini 2 hari langsung jadi satu gedung itu. Kalau begitu presentasi saya lanjutkan kembali. Oke, silakan Mas. Dalam melaksanakan workshop selama 6 hari dari tanggal 14 sampai tanggal 19 November, dari peserta sendiri ada beberapa kendala, diantaranya ada yang masih bingung tentang toko kripto karena harus daftar menggunakan KTP. Jadi di sini kendalanya kami tidak bisa mengikuti arahan pemateri dengan lengkap karena itu tadi tidak bisa mendaftar karena menggunakan KTP. Selanjutnya ada peserta yang susah mengingat materi yang diberikan. Jadi ketika sudah diajarkan tiba-tiba hilang, lupa. Dan ada pun yang susah mengikuti materi tentang SketchUp, 3D Blender, Spoke Mozilla Hubs karena bukan bidang keahliannya. Dari kendala-kendala di atas, kami berunding tentang penyelesaian yang bisa kami rundingkan untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan akhirnya kami menemukan beberapa penyelesaian, yaitu untuk pertanyaan pertama, jika ingin mendaftar toko kripto, bisa menggunakan KTP orang tua atau guru pendamping sebagai jalur alternatif apabila umur belum mencapai 17 tahun. Untuk pertanyaan kedua, apabila susah mengingat materinya, dari pihak Padepokan Siameo sudah menyediakan link untuk mempelajari materi agar lebih paham dan bisa mempelajari materinya. Jadi sesudah workshop itu selesai, pihak Siameo mengirim link workshop tadi yang sudah direkam
Dan itu bisa kita pelajari lagi apabila kita memiliki waktu senggang di rumah. Oke, sip. Kadang kita juga langsung membagikan modulnya, Mas. Oke, Mas Azizi, dilanjut, Mas. Dan yang terakhir, untuk pertanyaan ketiga, sedikit susah mengikuti materi tentang SketchUp, 3D Blender, Spoke Mozilla Hub karena bukan bidang keahliannya. Solusinya adalah pada setiap workshop dipraktekkan dari awal sampai semua paham dan bisa. Yakni jika bidang keahliannya, kami dari tim Metaverse SMK Plus NU juga akan membackup teman tersebut. Karena di Metaverse sendiri ada hal lain yang bisa di-handle selain membuat 3D modeling seperti toko kripto, Linktree, atau keuangan yang lainnya. Baik, sekiranya dari yang sudah saya sampaikan, apa dari teman-teman semua ada yang mau bertanya? Baik, Mas Azizi, Mas Andi, terima dari pemaparannya. Cuma di sini ada sedikit masukan ya. Mohon izin Mas untuk ambil alih share screen-nya ya. Di stop share screen dulu, enggak apa-apa Mas. Nah, mungkin di sini ada sedikit saran dari saya, Mas. Nah, ini kalau mau mengadakan event, ya saran saya lebih di powerful-kan lagi, terutama untuk teman-teman. Nah, ini masih ada kurang ini di sini ada bagian blank. Ini bisa diganti pakai poster sekolah. Jadi dibuat secantik mungkin sedemikian rupa biar menarik pembeli, Pak. Nah, gitu. Kenapa saya tekankan di sini? Nah, seperti yang dijelaskan di awal, dari teman-teman kan memang ada yang masih kebingungan apa itu sih, token address, apa itu toko kripto, bagaimana cara top up-nya. Nah, cara termudah untuk kita membuat suatu event itu jadi antisipasinya melalui loket ini. Nah, seperti yang diajarkan mentor sebelumnya, untuk sistem pembayaran kan itu ada dua. Ini, melalui menu, yang kedua via loket. Nah, untuk rata-rata audiens, calon peserta atau calon turis yang mau masuk ke tempat metaverse kita itu kan memang mengandalkan yang ini lebih mudahnya ini. Karena apa? Untuk yang token menu memang sementara untuk namanya juga meta edu ya, meta education. Masih tahap pembelajaran, masih pengembangan. Jadi banyak nanti calon pengunjung itu pasti lebih memilih yang ini. Kenapa saya berani katakan kayak gini? Nah, seperti yang di Expo Jawa Timur sebelumnya itu kan di salah satu SMK yang peringkat 1 itu kan bisa mencapai omsetnya sampai 1.720.000 di dalam kurun waktu 12 jam dari SMK 1 Wonorejo. Nah, itu powerful di sistem pembayaran tiketnya. Nah, kalau bisa saran saya ini meskipun kelihatannya sepele, ini diganti pakai posternya sekolah seperti itu, Pak. Nah, coba dari perwakilan SMK NU Sidoarjo, link metaverse-nya coba dikirim via chatbox ya. Mas Andi tak coba best practice sendiri, tak coba jalan-jalan melalui device-nya Mas Andi sendiri. Untuk yang lainnya sudah sip, mulai dari avatar, dari token sudah sip. Nanti tak koordinasikan lagi masalah token biar di top up-kan meta edunya ya. Karena yang ngehandle sekarang bukan Pak Abu dari ada sebenarnya Pak software host-nya dari Meta Edu di Surabaya ini sudah dihandle Mbak Lutfi. Cuma Mbak Lutfi mulai pertanggal 18 kemarin sudah sibuk-sibuknya. Beliaunya sekarang sudah ada di Thailand, jadi mungkin kendala waktu untuk distributor tiketnya. Seperti itu. Avatar sudah bagus, ini tak coba masuk ke room metaverse.
Nah, ini untuk rekan-rekan dari SMK NU Sidoarjo, untuk bangunan luarnya sudah luar biasa bagus nih ya. Penteksturan juga di dindingnya juga kelihatan. Saran dari Mas Andi ya. Jadi untuk metaverse kita harus punya ruangan ikoniknya sendiri. Seperti yang biasa kita gunakan untuk skema metaverse studio, kita itu harus punya room pameran sama room belajar sebagai tempat ikonik. Ben apa? Ben kasarannya orang yang kunjungan ke room metaverse kita ingatnya itu sama ruangan itu. Nah, ini seperti yang tak contohkan ke adik-adik semua. Nah, ini salah satu contoh metaverse Direktorat SMK. Jadi ada salah satu contoh ruang yang paling ikonik. Nah, ini ruang rapatnya. Itu biasa diisi sampai 40 partisipan lebih. Cuma kalau diimplementasikan ke metaverse, karena ini sudah di powerful kan untuk masalah entah itu dari lightning, entah itu dari penteksturan ya. Jadi 10 orang ini sudah super nge-lag ini. Nah, saran saya Pak untuk room metaverse-nya dari SMK NU Sidoarjo itu kan eksteriornya sudah bagus. Oh, ada aula ruang guru. Oke Pak. Nah, sudah bagus. Nah, itu coba dibuatkan ruang belajar atau ruang pameran. Nah, seperti ini Pak. Jadi ada ruangan. Coba tak kembali dulu. Sedikit masukan dari saya kalau pengen pengerjaan lebih efisien dan hasilnya maksimal tuh memang menggunakan SketchUp Bapak Ibu. Untuk modulnya mungkin masih menyusul ya. Seperti itu. Walau ada Aryansa. Kemarin sudah sharing-sharing sama Mas Andi ya.
di dalam apa chat pribadi. Bentar, ini masuknya via sini. Balik lagi ya. Ini tadi chatnya. Oh ini keluar. Oke, sip. Nah, ternyata baru ketemu di sini. Ini nggak apa-apa, tinggal dikembangkan lagi. Sip. Wah, laptopnya ROG ya. Apa? Jadi ada bangunan-bangunan khusus, ruang-ruang khusus yang menjadi ikonik dari bangunan tersebut. Mungkin ini baru bulan Januari Bapak Ibu baru bisa launching, diresmikan Pak Wardani langsung. Oke, sebentar, minta waktunya sebentar untuk rekapan hasil. SMKNU Plus. Jadi yang perlu dilengkapi yang event tadi aja Pak, yang masih blank ya. Jadi dibuat posternya biar menarik pengunjung juga. Seperti itu. Mau ditutup apa bagaimana Pak? Silakan. Penilaiannya sudah saya cukupkan sampai di sini Pak. Luar biasa progresnya. Seminggu ini bisa jadi mencakup 4 aspek itu. Avatar, room, loket pembayaran via ITR, serta token mailnya. Seperti itu Pak Rocky. Silakan Pak Rocky, jika mau ditutup Pak. Atau saya langsung next ke peserta berikutnya. Oke, langsung saya lanjutkan ya. Baik, teman-teman dari SMK Plus NU Sidoarjo, ini ada rekan dari sekolah kita di Tulungagung yang akan memaparkan juga tentang metaverse. Cuma metaverse-nya sudah tingkat lanjut. Kenapa bisa dikatakan tingkat lanjut? Karena sudah menggunakan Unreal Engine. Jadi metaverse itu ada tingkatannya sendiri. Untuk yang menyerupai detailnya itu memang harus dibutuhkan spesifikasi. Oke, posternya mungkin masih reload ya. Sebentar. Ini cuma di sini masih blank Mas. Itu mungkin bisa dicek lagi ya di bagian edit loket. Misal ada penyampaian nggak apa-apa, Mas Andi langsung dipotong aja ya. Itu seperti itu. Izin menyampaikan dan lanjutkan. Oke, nggak apa-apa Mas. Sekarang pemaparan materi dilanjutkan ke tim SMK 1 Boyolangu. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas. Silahkan perwakilannya dari Presa ya mungkin. Apa kabar Pres? Iya Mas, ini sedang persiapan. Mohon ditunggu ya. Oh siap Mas Andri, siap.
Kalau tidak muncul itu biasanya anu Mas Asisi. Coba di reload gambar lagi. Jadi di edit poster ya. Posternya itu di unupload. Di-upload kok unupload. Di-upload hapus, pasang lagi seperti itu. Sambil nunggu Mas Andre, ini saya playkan salah satu metaverse juga di SMK 1 Probolinggo. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Permisi Mas Andi. Oh, nggih, Mas. Iya, kebetulan ini sudah siap. Oh, silakan, Mas. Oh ya, Mas izin share screen ya. Monggo, Mas. Wah, Alfamart-nya, Mas. Ngejreng. Oh, bagus, Mas. Detail sekali, Mas Andre. Wah, jadi dejavu dulu waktu buat sinematiknya ini pas masuk sini. Iya, Mas. Oh,
Ini belum terintegrasi sama Oculus Mas ya? Belum Mas, ini masih proses. Nggak apa-apa, Untuk nggak apa-apa. Oculus. Ini prototipenya wis luar biasa ngejreng ini Mas, apalagi bisa dijalan pas pakai Oculus. Berarti yang kelas 12 kayak Verdra wis nggak ada Mas? Yang gimana Mas? Siswa yang kelas 12 seperti Mas Verdra wis nggak ada Mas, diganti sama apa anggota yang baru. Iya, sudah nggak ada Mas. Reo yang baru itu, iya. Ini shootnya juga barusan sih Mas. Iya, makanya agak cepet-cepet gitu videonya. Sebenarnya bisa dibikin pelan-pelan gitu. Keren ini Mas. Nanti kok. TikTok teks ini kenapa enggak mau booming? Berarti PR-nya tinggal nge-publish biar terintegrasi dengan Oculus ini Mas ya? Iya, sama ini ada beberapa masalah. Yang pertama itu teksturnya nggak muncul pas sudah diekstrak ke Unreal. Sama ada beberapa bangunan itu yang tembus mandang. Juga Itu aja materi dari Pak Rizky masih termasuk baru nih Mas, yang sudah ngoprek-ngoprek baru Mas Malvin aja ini. Aduh, tampilannya. Oh iya. Tampilannya ngejreng. Nggak apa-apa, ini nanti tak jadikan portofolio laporan ke Pak Gatot dulu ini Mas. Terus kelihatannya bagus ini Mas. Oh ya, sama ada satu masalah lagi. Saat di play itu nggak bisa masuk ke bangunan, itu kenapa ya? Aduh, itu teknisnya kurang paham kalau yang di Unreal ini Mas saya. Nggak apa-apa, nanti keluarnya ini kan tak record Mas, nanti tak koordinasikan sama Pak Rizky ITS lagi nanti. Ya, sementara itu sih saya temukan. Loh, salam kenal, tak kira yang ngomong Mas Andre dari tadi. Siapa namanya? Loh, langsung siswa itu tadi Mas. Oh, tak kira Mas Andre kok lain. Halo, namanya siapa? Iya. Langsung siswa sih tadi Mas. Iya. Yes, ini tak rekap dulu ini Mas, nanti tak forward ke Mbak Lutfi biar diteruskan ke Pak Rizky ITS ini. Siap Mas Andi. Oke. 3 dengan SMK Boyolangu ini Mas yang sudah pakai Unreal Engine. Yang pertama itu SMK 13 Bandung sudah nge-explore dulu. Yang dulu pas saya ke Boyolangu itu. Yang ada animasinya Pak Gatot jalan-jalan. Berarti 3 sekolah ya Mas? Iya. Untuk pokok yang Jawa Timur mesti punyanya sekolah kita terus ini Mas. Sekolah saya sendiri mesti kalah set. Bu Dwi, kepala sekolah saya kan mesti patokannya ke sekolahnya Mas Andri. Iya Mas. Iya, lihat dari SMK 1 Boyolangu mesti saya dicawi-cawi suruh sana juga. Oh gitu. Bilangnya. Iya, ayo Mas Andi sampean mulai Mas. Teko Bandung Mas ini. Waya mulai. Itu bilangnya langsung ya, ke Mas Andi ya itu. Iya, butuhnya Mas. Minta langsung buat ngisi. Nah, sebelum ngisi itu memang dikasih mandat saya buat persiapan Expo Jawa Timur tuh buat room metaverse-nya selama 2 bulan. Jadi saya punya gambaran ya wis dari sekolahnya Mas Andri, wis pakai satu tim isi 10 orang itu wis sekolahnya tak bagi-bagi tiap ruangan 10 anak biar dapat jatah semua. Wis
campur aduk, guys. Ada yang jago Blender, ya tak biarkan pakai Blender. Ada yang jago SketchUp, terus pakai SketchUp seperti itu. Oh, jadi kena rata gitu ya, Mas? Ya, nah. Oke, Pak Rocky. Tapi kayak gitu lebih cepat ya, Mas? Ya, Kak, itu lebih cepat, Mas. Skemanya mau tak ambilkan persis sama Podoblok kayak punyanya Mas Andre. Cuma khawatirnya kalau tak pakai dari jurusan lain di luar yang informatika, khawatirnya takut gelabakan, Mas. Jadi tak ambilkan yang dari RWL semua. Gitu. Oh, gitu. Ya sih, Mas, nggak apa-apa buat jaga-jaga gitu kan. Iya, seperti itu. Mas, ini Nun Sewu, Mas Andre UAS ya sekarang? Kuliahnya ya, Mas? Atau apanya? Kuliahnya? Lagi magang sih, Mas. Oh, semester berapa, Mas? Lupa saya. Semester 5 ini. Oh, sudah hampir, Mas ya. Lah gimana Mas Andi ini? Mas Andi posisinya gimana ini? Ini di Padepokan ini, Mas. Yes, tak sambil ngerjakan tugas ini. Nah, ini di kosan. Oh, gitu. Lalu terus untuk kuliahnya semester berapa, Mas Andi? Masih jalan semester 1, Mas. Oh iya. Yang sampean bilang waktu di Expo kemarin ya? Iya, itu. Oh, oke. Mas, Monggo, ini Mas, izin mengevaluasi Pak Rocky. Mohon izin. Jadi untuk evaluasi dari timnya Pak Rocky tinggal yang tadi itu. Wah, ditambahkan lagi percantik ruangannya, Pak. Ya, mungkin yang dari SMK sama Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi itu bisa dijadikan patokan, Pak. Itu dikembangkan lagi. Room yang prototipe sekarang itu enggak apa, Pak, dipertahankan. Nanti siswanya tinggal nambahkan aset untuk masalah resource yang terbatas. Spok sendiri itu kan 126 MB, Pak. Dijadikan link aja nggak apa-apa. Itu perpindahan antar roomnya. Sama yang loket ya, untuk Mas Asisi dibantu mungkin yang lebih paham di porsinya event di loket.com itu dibantu untuk bug tadi ya, posternya nggak muncul. Terus evaluasi terakhir ini saya sampaikan atas masukan dari teman-teman Boyolali untuk masalah objek yang tembus. Kalau di Spook mungkin Mas Andi bisa, ini kalau ranahnya ke Unreal nggak bisa. Kalau di Spook itu ada, kalau di bagian properties itu clickable-nya diaktifkan checklist-nya. Nah, itu otomatis nggak bisa tembus ke objeknya seperti itu. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Rocky, Mas Andri, serta Bu Diah atas partisipasinya. Terima kasih atas effort yang telah diberikan atas kemajuan pendidikan di bidang teknologi serta kewirausahaannya ini. Mas Andri, terima kasih Mas telah ngarani nih. Semangat terus, dimanapun ada event SMK 1 Boyolali mesti hadir terus ini. Luar biasa semangatnya ini, Mas. Pak Rocky, terima kasih banyak, Mas. Pak, itulah tergantung Bu Ari juga, tapi ya nyatanya kayak gitu loh, Mas Andi, juga nggak enak juga. Terima kasih Mas Andri, Bu Dia, saya mohon izin pamit. Kurang lebihnya atas pemaparan serta masukan dari saya, bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dipertemukan lagi di lain waktu dan tempat. Matur nuwun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Nggih, sama-sama Bu Dia. Mohon izin untuk live nggih Bapak Ibu serta adik-adik sekalian.